mujizatku, yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berjuang, mujizat itu nyata. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berjuang, mujizat itu nyata. Ku percaya mujizat itu nyata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa ya, meskipun dingin, tapi kita dapat bangun dengan segar dan bersyukur pada hari ini. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Setiap kelahiran tentu punya tujuan dan Allah memiliki rencana bagi setiap kita. Karena itu kita juga perlu bersyukur bahwa kita lahir di tengah keluarga, bersama orang tua, bersama saudara-saudari dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan melalui mereka Allah membentuk kita untuk tujuan yang baik, untuk kemuliaan namanya, dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santo Yohanes Pembaptis, kita bersyukur atas kelahiran kita masing-masing. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita dan mohon ampun dari Tuhan yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umat-Mu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Dan berkenanlah menyertai kami semua dalam peziarahan pada hari ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku
sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hatiku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan di hadapannya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Refren, aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Haleluya, haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia.
Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi anak apakah ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, pastor dan juga suster yang terkasih. Di tempat suci inilah, di Fatima, dan di berbagai tempat penampakan Bunda Maria yang lain, Bunda Maria menampakkan diri kepada orang-orang yang dikehendakinya. Di Fatima, Bunda Maria menampakkan diri kepada Francisco, Lucia, dan Jacinta. Di Lourdes, ia menampakkan diri kepada Santa Bernadette, dan ia juga menampakkan kepada orang-orang yang lain di tempat yang berbeda. Setiap kali menampakkan diri, Bunda Maria selalu menyampaikan pesan kepada mereka untuk disampaikan kepada setiap orang. Pesan utamanya adalah pertobatan. Maria mengingatkan dan menghendaki agar setiap orang bertobat, agar dilepaskan dari api neraka dan mengalami kebahagiaan di surga. Hal yang sama juga menjadi seruan Yohanes Pembaptis, agar setiap orang bertobat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kepada orang banyak yang datang untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata, "Hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Dengan demikian, baik Bunda Maria maupun Yohanes Pembaptis, putra Zakaria dan Elisabet, yang hari ini kelahirannya kita rayakan bersama, menyerukan satu hal yang sama, yaitu pertobatan. Bertobat berarti bermetanoia, berbalik arah dari berpusat pada diri sendiri, cinta diri, egois, kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai sesamanya, meninggalkan hidup lama yang penuh dosa, menuju hidup baru dalam kasih. Hidup dalam kasih, tinggal di dalam kasih, dan berbuah dalam kasih. Karena barang siapa tinggal dalam kasih, ia tinggal dalam Allah, sebab Allah adalah kasih. Buah sejati pertobatan adalah semakin mengasihi, semakin mengampuni, semakin murah hati, semakin melayani, dan akhirnya semakin bahagia dalam hidup ini. Pendek kata, memperoleh keselamatan bersatu dengan Allah yang adalah kasih. Apakah kita mau mengalami semuanya itu? Inilah saatnya, inilah waktunya untuk bertobat dan mengasihi Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh. Semoga Tuhan memberkati kita, Bunda Maria,
serta Santo Yohanes Pembaptis mendoakan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh Kristus untuk membangkitkan semangat kenabian dalam hati para pemimpin gereja, sehingga mereka dapat menuntun umat kepada kebebasan Kristiani yang sejati. Marilah kita mohon. Bagi dunia dewasa ini, ya Bapa, sadarkanlah agar dunia dewasa ini tidak tuli bagi suara para nabi yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Terutama sekarang, ya Tuhan, kami mohon perdamaian bagi dunia yang sedang berkecamuk karena perang. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, utuslah guru-guru dan nabi-nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kami juga memohon anugerah perlindungan dan kesehatan bagi keluarga besar Ibu Senanti, seorang dari satu keluarga, dan mohon rahmat bagi Ibu Anita Maria sekeluarga. Semoga mereka diberi kelancaran dan rezeki dalam kehidupan setiap hari. Bagi anak yang akan menyelesaikan studi, semoga diberi kemudahan dalam menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan. Untuk suami yang belum mengenal Tuhan, semoga karena belas kasih Allah, Tuhan mengetuk pintu hatinya, membuka hatinya untuk menerima Tuhan dan menjadi anggota keluarga Allah. Untuk keluarga Saudari Imel dan Vesti, kesehatan dan kesejahteraan serta keberhasilan perkuliahan Saudara Vigo. Berkat berlimpah untuk keluarga besar Bapak Niko Kamut, mohon kelancaran tugas studi bagi Alexander Wirasmarandani dan Dominic Wirasmarandani segera lulus dan mendapatkan pekerjaan berkat pertolongan Tuhan. Mohon keselamatan kekal bagi arwah HMP Sasongko dan TM Wuryanti, Yuswantono Priyadi, Rosalia Yunaria, Maria Vincentia Dora Mulyono, Bapak Niko Kamut, Saudari Eriana Anugrahni, juga anggota keluarga, para sahabat kenalan kami yang telah berpulang. Kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, permohonan kami ini. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk dua grup yang ada di sini yang akan terus melanjutkan peziarahan, grup dari Jakarta dan dari Sintang. Semoga kami semua selalu dalam perlindungan-Mu, diberi kesehatan, sukacita, terutama keteguhan iman. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita panjatkan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Allah, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya, Engkau telah membentuk dan memanggil kami sejak sebelum kami lahir. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan rendah hati serta mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putramu Yesus Kristus melalui pertobatan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Rencana indah telah Kau siapkan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Dilasi dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, terimalah kurban persembahan yang kami hunjukkan kepadamu, serta doa harapan dan permohonan yang kami bawa, yang kami persembahkan kepadamu bersama kurban Kristus ini, agar menjadi sumber kekuatan, anugerah keselamatan, berkat bagi mereka semua yang kami doakan dan bagi kami yang berhimpun ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dengan para kudus dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari, memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita,
penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Jose Alves serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa teristimewa Santo Yohanes Pembaptis yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan menyambutnya.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerima hidup kita tidak menjadi siksa dan hukuman, tetapi melindungi dan menguatkan jiwa dan selesai. Ibu bapak saudari saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang sekarang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Yesus Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan perjamuan anak domba Allah. Kami mohon, semoga gerejamu yang bersuka cita pada kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengakui Kristus yang sudah diwartakan kedatangannya oleh Yohanes sebagai pembawa kelahiran yang baru, dan berkenanlah menyertai, melindungi, mendampingi seluruh perjalanan kami hari ini dengan rahmat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Romo Ignatius, Suster, terima kasih untuk kita semua. Dan kita saling mendoakan supaya perjalanan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita menundukkan kepala, kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup kita, perjalanan ziarah hari ini, mereka semua yang kita doakan, dilindung, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin.